Patan, apa pelajarannya Patan? Baca. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Apa dilarang Allah? Ya, bagus. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Yes. Yes. Jangan Ilyas, Ilyas. Ki, apa Ki? Ki apa Ki? Kevin dulu, Kevin. Adam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing tarik atau? Adam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya, Adam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. mendapat kenikmatan berarti ya dari Allah. Ayo. Sekarang Api. Alpi, apa Pi? Baca Pi. Kamu no nyintek. Entong ih. Satu Pi. Adam dilarang Mendekati pohon. Terus Martin. Baca Martin. Pelajarannya apa Martin? Sama kayak Kevin. Apa tuh? Kevin. Baca. Adam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Adam berapa Udah. Apa Ki? Baca Ki. Jawabannya hampir sama Gak apa-apa. Baca aja. Jangan mendekati pohon itu, apalagi pohon buah kuli, apalagi memakan buahnya. Ya. Ayo, Cimei, apa pelajarannya? Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keras apa? Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam bersyukur mempunyai teman barunya. Nabi Adam apa? Nabi Adam bersyukur mempunyai teman barunya dan Nabi Adam dilarang mendekati pohon. Ya, bersyukur mendapatkan teman baru atau pendamping hidupnya yaitu Hawa dan dilarang. Ya, baca. Nabi Adam Menepati. Ya, terus. Udah enggak? Jauhi larangannya. Terus. Udah. Uli, apa Uli? Nabi Adam bersyukur hidupnya istimewa. Nabi Adam tidak pernah berbuat. Ya, terus. Udah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita curahkan kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Kita teruskan pengajian Quran kita, yaitu surat Al-Baqarah. Sekarang masuk ke ayat 200 ya. Dibuka Qurannya, surat Al-Baqarah ayat 220. Udah semuanya dibuka? Udah ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirati wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Qul islahul lahum khairu wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tajwidnya ya. Bismillah. Fid alif lam apa semuanya hukumnya? Alif lam syamsiah karena Ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf alif lam syamsiah yaitu dal. ya karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf alif lam syamsiah yaitu dal. Alif lam syamsiah disebut juga apa? Idgham syamsi. Hurufnya ada berapa? 14 dikumpulkan dalam lafaz
Ratib thumma sil rahmata khuz dif zani amda su'azanni zur syarifa lil kiram. Fid dunya. Izhar wajib ada berapa semuanya? Ada 4. Sebutkan. Ad-dunya, bunyanun, terus sin wa nun, tin wa nun. Nah, itu dibaca izhar ya, meski secara apa namanya? Secara hukum itu kalau misalkan nun mati bertemu ya, itu hukumnya apa? Idgham ya harusnya ya. Dunya nun sin wa nun bertemu wa, nun mati bertemu wa, qin wa nun mati dan ad-dunya nun mati bertemu ya. Nah, itu harusnya idgham, tapi karena ini bacaannya itu harus diizhar wajibkan, maka harus diizharkan ya, dijelaskan bacaan. Maka dari itu disebut hukumnya izhar wajib. Wal alif lam komari, alif lam komariah karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf alif lam komariah yaitu alif. Ya, karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf alif lam komariah yaitu alif. Alif lam komariah disebut juga Komari. Izhar koma komari. Hurufnya ada berapa? 14 dikumpulkan dalam lafaz hajaka khaf akimah wal a mad badal atau disebut juga mad pengganti. Akhirati ada tanda wakaf apa? Al waqful Allah artinya wayas apa? Hamas, huruf hamasnya apa di situ? Sin. Hamas artinya hurufnya ada 10, sebutkan. Wayas alu mad asli bil, hurufnya waw. Mad asli disebut juga, hurufnya ada, sebutkan. Disingkat Hunaka anil. Masih alif lam komariah disebut di situ. Alif lam hurufnya apa? Alif lam komariah hurufnya ya alif lam bertemu ya. Ya ta mad asli bil, harkatnya panjangnya satu alif harkat. ya ma masih mad asli. Itu ada tanda qaf apa lagi? Masih al waqful aula. Qul Izhar mutlak. Izhar mutlak berdasarkan kata kerja. Katakanlah qul is hamas la mad asli hulla. Idgham bila guna. Idgham bila guna. Apa semuanya? Idgham bila guna karena Ada doma kain bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna yaitu lam. ulangi. Ada doma kain Launan karena ada domah tain bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna yaitu lam. ya. Idgham bila guna artinya Memasukkan tanpa guna. Hurufnya ada 2, sebutkan. Lam ro. Hukum idgham bila guna termasuk hukum apa? Hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin. Islahul lahum Izhar safawi. apa? Izhar safawi. Apa semuanya? Izhar safawi. Izhar syafawi karena ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf izhar safawi yaitu kho. Izhar syafawi artinya jelas dalam dua bibir. Jadi entong dikiekeun tah lahum, salah bacaanna eta mah idgham atau gunnah, tapi lahum kho atau jangan diginiin, jangan dipatok lahum, itu salah ya. Lahum kho udah gitu ya. Izhar jelas, tidak ada gunnah, tidak ada dengung, tidak ada pantulan.
Itu yang salah tuh, yang sering salah itu karena ada pantulan, ada digunakan, ada didengungkan. Itu salah izhar syafawi, itu harusnya izhar jelas. Lahum khair. Ya. Khair apa? Madlin atau madlayin. Artinya apa? Madlayin tuh lembek khairu. Izhar. Apa? Idgham berapa semuanya? Idgham biguna karena ada doma Matain bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna yaitu wawu. ya, karena ada dhammatain bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna yaitu wawu. Idgham biguna artinya Memasukkan memakai guna, hurufnya ada 4, sebutkan. Disingkat ya nun mim wawu, disingkat yanmu. Wa ikhfa karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu ta. ya, ulangi semuanya lagi. Karena ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu ta. Ikhfa artinya samar, hurufnya ada 15 dikumpulkan dalam lafaz sibda sana kam jada sahsun qad sama dum tayyiban zid fitu qanda zalima. Ikhfa termasuk hukum nun sukun dan tanwin. Tukho mad asli liatu mad asli hum fa izhar syafawi hum fa hamas fa ikhwa nukum izhar syafawi wallah lam jalat tafhim karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berharkat patah dibaca tebal. Iya. Patah ya, dibaca tebal. Wallahu ya'lamul. Alif lam komariah karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf alif lam komariah yaitu mim. Yaitu huruf alif lam komariah yaitu mim. Muf hamas. Huruf hamasnya apa? Fa. Mufsida minal alif lam komariah. Hamas lihi walau madlin sya'a mad wajib mutasil. apa semuanya? Mad wajib mutasil karena ada mad kedepannya ada hamzah terpisah dalam satu kalimat. Salah, karena ada mad bertemu dengan hamzah terkumpul dalam satu kalimat. Kalau bertemu dengan hamzah itu pasti dalam satu kalimat. Ya. Allah lam jala tafhim. Allahu la a'natakum natakum izhar syafawi inna gunnah karena ada nun yang ditasdid. innallah lam jala tafhim innallaha azi madazun zun izhar karena Ada domatain bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu ha. Izhar artinya hurufnya ada, sebutkan, dikumpulkan dalam lafaz hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatan summa ghinun khaun. Izhar termasuk marhaj huruf al-halqi artinya huruf sekitar tenggorokan. Azizun hakim mad arid disukun karena ada mad di akhir kalimat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Boleh disampaikan? Iya, perempuan itu jelas. Kalau sedikit gini mah fokus ya. Fokus ya. Belajarnya harus fokus. Belajar tajwidnya apalagi. Itu yang SMP nanti tajwid itu ada pelajaran di SMP. Oh, ada. Yang di agama itu kan ada tajwid.
Ya. Harus Juga ada di SMP itu tajwid ada. Nanti kalian kenapa udah bisa sendiri, nggak diajarin juga sama guru. Ya. Ya. Kalau mau berpesan untuk belajar ngajinya, semangat, tong bari ngobrol, kupingkeun. Terus Bacaan ada yang mana ada? Paling mungkin hoyong datana enjing Pak, mungkin ka Ridho sareng ka Nolaina gitu. Nah, sareng ka Umi gitu, sareng ka Ibu. Mungkin udah ya. Ayo belajar aja. Ya, dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, perhatikan lagi ke sini. Qurannya ditutup, perhatikan lagi ke sini. Kita belajar lagi. Belajar apa? Kita cerita lagi. Bukan cerita fiktif ya, ini cerita fakta. Bukan cerita fiktif tapi fakta. Ada dulu pernah terjadi sebelum kita ada. Nah, berarti sekarang kita melanjutkan ke episode berapa? Episode 2. Nah, kemarin tentang apa? Ada yang inget gak? Iya, nenek moyang umat manusia. Sekarang kita akan bertutur yang berjudul Hidup di Surga. Hidup di surga. Siap gak mendengarkan? Siap mengambil pelajaran? Sok siapkan penanya. Dan buka dulu bukunya. Ada kan buku kalian? Ya, buku. Buka bukunya. Kalau nggak dicatat kalian masuk poho. Ya. Gak apa-apa. Jawabannya sama juga nggak apa-apa, asal jangan nyontek, tapi harus berdasarkan pikiran sendiri. Ya. Ya, siap didengarkan? Udah siap belum? Siap. Jangan berisik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Hidup di Surga. Ayo, siapkan. Mana bukunya, Yas? Bukunya. Itu, Patan bukunya buka. Iki mana bukunya? Kevin. Oke, mana? Tong hanya dina tebal buku. Da moal rugi ieu atuh kanggo ilmu. Iya, nulis itunya doang, pelajarannya apa aja. Harus punya, kalian harus punya catatan ya. Harus punya catatan, dan enggak kosong catatannya. Catatannya harus ada. Siap ya? Udah belum laki-laki nih? Ya, satu burukan. Oke. Dah ya? Yo. Hidup di surga judulnya, hidup di surga. Judulnya hidup. Siapa yang hidup di surga berarti? Nabi Adam alaihi salam. Dah. Judulnya hidup di surga. Siap mendengarkan? Siap ngambil pelajaran? Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh sebanyak-banyaknya ngambil pelajaran. Siapa yang menyuruh kita ngambil pelajaran dari kisah ini? Siapa? Allah. Ya. Siap. Siap nggak lalaki? Siap Chan? Tong ngobrol tuh Kevin. Ayo, siapnya. Hidup di surga. Adam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang indah. Betapa bahagianya hidup Adam. Adapun yang diinginkannya pasti terkabul. Di surga Adam mendapatkan makanan enak, pakaian indah, dan istana megah dengan segala perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Adam juga mendapatkan kebun bunga indah, buah-buahan lezat, dan binatang-binatang jinak. Burung-burung berkicau merdu, sungai pun mengalirkan susu dan madu. Kenikmatan surga tiada tandingannya.
Semua keindahan dan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk Adam. Namun setelah beberapa lama Adam merasakan ada sesuatu yang kurang. Dia merasa kesepian. Hal itu membuat Adam menjadi murung. Hilanglah keceriaan dari wajah Adam. Tentu Allah Subhanahu wa taala mengetahui penyebab keadaan seperti itu pada Adam. Apakah yang membuatmu murung wahai Adam? Tanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kenikmatan surga ini masih kurang bagimu? Tidak ya Allah, tidak ada yang kurang dari kenikmatan surga ini. Hamba sangat bersyukur bisa mendapatkan semua ini, kata Adam. Lantas, mengapa dirimu masih murung saja? Tanya Allah Subhanahu wa taala lagi. Adam kemudian menjelaskan penyebab kemurungannya. Dia menginginkan seorang teman. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keinginan hambanya. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta. Ketika Adam tengah tertidur pulas, Allah Subhanahu wa taala menciptakan teman hidup untuk Adam. Teman hidup itu adalah teman hidup itu adalah seorang perempuan. Dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Adam. Dia adalah Hawa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa untuk menjadi pendamping bagi Adam. Saat terbangun Adam sangat kaget, bercampur gembira, di sampingnya telah ada seorang perempuan. Adam sudah diberitahu oleh Allah perempuan itu adalah Hawa, pendampingnya. Para malaikat melihat teman hidup Adam itu, belum pernah mereka melihat makhluk seperti itu. Mereka pun bertanya, siapakah dia? Dia adalah Hawa, perempuan yang diciptakan Allah untuk menjadi teman hidupku, kata Adam penuh sukacita. Kemudian mereka dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menjadi saksinya. Adam dan Hawa tidak henti-hentinya bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Kalian berdua silakan menikmati kesenangan surga. Makan dan minumlah sesuka hati. Namun ada satu hal yang tidak boleh kalian lakukan. Hanya satu hal saja yang terlarang. Jauhilah selalu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apakah hal yang terlarang itu? Tanya Adam dan Hawa keheranan. Janganlah kamu dekati pohon itu. Ia akan menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim. Jauhilah pohon itu. Kalian tidak boleh mendekati pohon itu, apalagi sampai memakan buahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ya Allah, kami berjanji akan mematuhi segala perintah-Mu, kata Adam dan Hawa. Melihat kebahagiaan Adam dan Hawa membuat iblis merasa iri. Lalu apa yang akan dilakukan iblis terhadap Adam dan Hawa? Nanti dilanjutkan ke episode yang ketiga. Untuk episode yang kedua sampai sini. Awi dan kasih waktu 2 menit, silahkan kalian ngambil pelajaran dari kisah ini. Patan, apa pelajarannya Patan? Iya, nggak apa-apa. Apa pelajarannya? Ya Patan, yang keras Pak. Pakai mic-nya. Ayo, Patan, apa pelajarannya Patan? Baca. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Apa yang dilarang Allah? Ya, bagus. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Yes. Yes. Jangan jelas Ilyas. Ki, apa Ki? Ki apa Ki? Kevin dulu, Kevin. Adam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing tarik atau? Adam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya, Adam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. mendapat kenikmatan berarti ya dari Allah. Ayo. Sekarang Api. Alpi, apa Pi? Baca Pi. Kamu no nyintek. Entong ih. Satu Pi. Adam dilarang mendekati pohon. Apa? Yang dilarang oleh Allah mendekati pohonnya. Apa pohon apa tuh? Pohon. Tahu pohon apa teh lupanya? Pohon pir. Terus ada lagi enggak? Ada Apa lagi? Adam kesepian. Apa? Adam kesepian.
kesepian. Terus butuh teman. butuh teman. Terus Allah membuatkan teman, dia menciptakan seseorang dari tulang rusuk ya, Nabi Adam. siapa namanya? Namanya Hawa. Jadi pelajarannya apa? Adamnya kesepian. Terus Martin, baca Martin. Pelajarannya apa Martin? Sama kayak Kevin. Apa tuh? Kevin. Baca. Adam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Adam udah. Sekarang Iki. Apa Ki? Baca Ki. Kevin tonggon deh. Gua agak-agak. Apa Ki? Baca Ki. Jawabannya hampir sama Gak Alfi. apa-apa, baca aja. Jangan mendekati pohon itu, apalagi pohon buah kuli, apalagi memakan buahnya. Ya, jangan mendekati Pohon buah kuli. Terus kita ke perempuan dulu. Perempuan. Aku mau nggak ada Cemai. Ayo Cemai, apa pelajarannya? Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keras apa? Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatnya apa berarti Nabi Adam itu? Ya, ada perintahnya ya, jangan mendekati pohon ya. Akila, ada lagi nggak Tete Cimai? Ada lagi nggak? Cuman saat itu. Akila, yuk sebutin. Nabi Adam bersyukur mempunyai teman barunya. Nabi Adam apa? Nabi Adam bersyukur mempunyai teman barunya dan Nabi Adam dilarang mendekati pohon. Ya, bersyukur mendapatkan teman baru atau pendamping hidupnya itu Hawa dan dilarang. Ya, baca. Nabi Adam Menepati. Ya, terus. Udah. Udah enggak? Jauhi larangannya. Terus? Udah. Uli, apa Li? Nabi Adam bersyukur hidup istimewa. Nabi Adam tidak pernah berbuat dosa. Ya, terus? Udah. Alhamdulillah. Oke. Bagus ya jawabannya. Ayat belum. Oh, Yas, apa Yas? Yas apa Yas? Yas apa Yas? Aldan boleh menyampaikan pelajarannya? Boleh ya, menyampaikan pelajarannya kita sampaikan. Ini perspektif Aldan berarti ya. Pandangan Aldan berarti. Itu pandangan kalian bagus. Jawabannya hampir benar dan sudah benar. Yang pertama ya, Nabi Adam alaihissalam alhamdulillah ya ditempatkan di tempat yang paling mulia, yang paling enak, yang paling spesial oleh Allah, yaitu ditempatkan di surga. Ya, banyak sekali kenikmatan di surga. Dan ingat, Allah selaku pencipta Nabi Adam itu mengetahui bahwa sebenarnya Nabi Adam itu mempunyai rasa kesepian. Nah, makanya kita di sini berjuang thalabul ilmi, ya pasti akan kesepian kalau misalkan sendiri. Dan mau tanya ya, kalau perempuan kalau misalkan ngajinya sendiri hampa nggak? Hampa, nggak ada temen ya. Laki-laki selangannya laki-laki gitu, hampa ya. Makanya manusia itu makhluk sosial. Manusia itu butuh apa? Manusia itu butuh teman hidup, apalagi pendamping hidup. Tapi kalian belum waktunya, kalian masih sama orang tua ya, pendamping hidupnya. Nanti ada bagian setelah kalian dewasa, itu pasti kalian harus mempunyai pendamping hidup. Kalau perempuan berarti mempunyai suami, kalau laki-laki mempunyai istri. Dan itu adalah sunnah Nabi, harus menikah. Tapi belum waktunya, kalian masih kecil, nanti udah waktunya ya gitu. Nah, termasuk kalau misalkan kita kaitkan dengan umur kita, berarti kita itu pasti butuh teman dalam hal apapun, benar nggak? Ya, dalam kita belajar butuh teman, dalam berangkat sekolah butuh teman, dalam thalabul ilmi butuh teman, dalam mengaji butuh
teman. Ya, manusia itu pasti membutuhkan teman dan tidak boleh bersifat egois. Orang masa sorangan we teu bisa. Pertama harus tidak boleh egois. Harus saling membantu, saling menemani, ya. Tidak boleh bermusuhan. Itu yang ketiga. Nah, kita hidup di dunia ini ya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hukum. Mana yang harus dikerjakan, mana yang sunnah dikerjakan, mana yang mubah dikerjakan, mana yang boleh dikerjakan, mana yang makruh dikerjakan, dan mana yang haram dikerjakan. Oke, sekarang dalam kasus ini Nabi Adam itu diperintahkan oleh Allah apa? Jangan memakan buah kurma. Jangan mendekati pohon sesuatu. Jangan mendekati sebatang pohon itu yang dinamakan kita semua yang masyhur itu buahnya yaitu dinamakan buah khuldi. Mendekati aja jangan, apalagi memakan. Itu perintah Allah. Perintah dan larangan berarti ya. Perintahnya jangan mendekati, larangannya juga sama, jangan mendekati. Nah, Nabi Adam itu tetap taat selama ini ya, selama ini Nabi Adam tetap taat, tapi ada suatu waktu Nabi Adam terjerumus. Nanti itu bagian ketiga. Nah, nanti bagian episode ketiga. Nah, bagaimana kisah selanjutnya nanti kita nantikan di episode yang ketiga. Insya Allah ya tamam. Insya Allah. Ya, makanya ini sebenarnya masih banyak yang pelajaran yang bisa kita ambil. Nanti silahkan kalian renungi di rumah ya, pelajaran apa aja yang bisa kita ambil ya, kan di sini waktunya terbatas, jadi hanya sampai segitu saja. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pelajaran yang lain ya. Sekian dari Aldan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sebentar lagi ya?